Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatal syuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama'ana al-kiram wa masyaikhana al-afadil, al-mukarramin, para mustasyarin yang saya muliakan, Al-Mukarram Rais Am PBNU, Al-Mukarram Ki Haji Miftahul Akhyar dan seluruh jajaran pengurus syuriah PBNU. Yang saya muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Profesor Dr. Ki Haji Agil Siraj beserta seluruh jajaran pengurus besar Tanfidiyah, Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat, pimpinan lembaga-lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, hadirin yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Munas Kombes NU dapat diselenggarakan. Mudah-mudahan Munas Kombes ini dapat menghasilkan berbagai kesepakatan yang memberi manfaat baik bagi Nahdlatul Ulama pada khususnya dan juga untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena NU ini alhamdulillah menjadi organisasi yang terbesar di Indonesia ini. Ini adalah merupakan inayah rabbaniyah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak organisasi yang didirikan lebih dulu dari NU tidak bisa berkembang sebesar ini. Dan ini juga berkat langkah-langkah perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama, rijalun nahdliyin, bijiddin wa ijtihadin, dengan sungguh-sungguh. Karena itu juga kepada mereka patut kita sampaikan terima kasih dan kita doakan atas segala perjuangan yang mereka lakukan. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena NU sampai hari ini masih tetap utuh. Karena banyak organisasi yang lain yang bahkan jauh lebih kecil daripada NU, mereka tidak mampu mempertahankan keutuhannya. Tidak saja terpecah menjadi dua, bahkan lebih dari 2, 3, 4 kepengurusan. Dan ini juga tentu berkat daripada perilaku dan sikap para tokoh-tokoh NU, para ulama yang lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadinya. Taqdim maslahati il-jam'iyah wan nahdiyah ala maslahati syakhsiyah wal fardiyah. Jadi meningkatkan maslahat NU, maslahat jam'iyah lebih besar.
Ini juga merupakan inayah, himayah rabbaniyah, perlindungan Allah yang kita syukuri juga. Kita juga bersyukur tentu kepada Allah Subhanahu wa taala karena selama 93 tahun ini, 90 lebih NU berjuang sudah memberikan langkah-langkah yang memberikan manfaat kepada bukan saja kepada jamaiyah tapi kepada bangsa dan kepada negara. NU sudah berhasil menanamkan sikap Islam yang rahmatan lil alamin, yang menjadi mainstream daripada kehidupan keagamaan di Indonesia ini. Ini juga merupakan upaya yang patut kita syukuri. Partisipasi Nahdlatul Ulama dengan semangat hubbul watan minal iman dan semangat tasamuh, toleransi yang dikembangkan, juga NU memberikan peran besar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dan itu juga merupakan hal yang diakui oleh banyak pihak tentang peran-peran besar Nahdlatul Ulama ini. Ke depan bukan tidak ada tantangan, tapi banyak tantangan. Bahkan tidak mustahil tantangan itu akan lebih besar dihadapi oleh Nahdlatul Ulama. Ini yang harus kita persiapkan. Masih berkembang yaitu paham-paham yang tatarrufaini, yang ekstrim. Yang baik ke kanan maupun ke kiri. Banyak paham-paham yang radikalisme, tetapi juga ada paham yang apatisme terhadap masalah agama. Dan tidak jarang juga ada paham yang anti agama, sehingga agama itu hanya di masjid saja. Agama itu hanya mengurusi urusan ibadah saja. Tidak boleh ikut dalam masalah sosial. Ini hal-hal yang menjadi penting. Di kalangan umat Islam ada juga yang berpikir sangat tekstualis, hanya berpegang pada teks-teks semata-mata yang oleh Imam Al-Qarafi disebut sebagai al-jumud alal manqulat, yaitu statis pada teks-teks saja. Tapi ada juga di pihak lain yang memberikan penafsiran-penafsiran yang berlebihan, bila hududin wala dhawabit wala manhajin. Oleh karena itu, ini juga menjadi tantangan kita untuk tetap mempertahankan cara berfikir yang wasati, yaitu yang berfikir yang moderat. Moderasi dalam berfikir keagamaan menjadi tugas besar yang diemban oleh Nahdlatul Ulama. Ada juga yang menolak adanya rukhsah. Padahal rukhsah itu bagian daripada ajaran Islam. Imam Asy-Syatibi menempatkan rukhsah itu ada yang takhyir, boleh dipilih. Ya, mau melaksanakan azimah apa melaksanakan rukhsah. Ada juga yang rukhsah itu sangat dianjurkan, disunnatkan. Bahkan ada juga yang rukhsah itu matlub. Kalau Imam Syatibi itu. Bahkan Imam Syatibi mengumpamakan atau menjelaskan pandangan ulama
Kata Imam Syatibi, qala al-ulama, ya, biwujubi aklil maitati khafat talaf. Kalau orang takut mati, maka membangkan bangkai itu kalau tidak ada makan yang lain, itu menjadi wajib. Wa anna man lam yaf'al zalika famata dakhalan nar. Kalau tidak mau makan, mati dia masuk neraka. Itu kata para ulama yang dikutip oleh Imam Syatibi di dalam Al-Muwafaqatnya. Tapi ada juga yang selalu mencari rukhsah saja. Pokoknya yang dicari itu rukhsah saja. Yang oleh ulama disebut sebagai tatabbu'ur rukhas. Ya, mencari rukhsah saja. Ini yang dilarang oleh para ulama, yaitu yang bersifat al-mubalaghah fit taisir, ya, berlebihan di dalam mencari kemudahan. Kita memang disuruh menggunakan kemudahan taisir, tapi at-taisirul manhaji, yaitu kemudahan yang sesuai dengan manhaj. Ini tantangan-tantangan kita yang kita hadapi di dalam masalah keagamaan. Tantangan kita secara nasional yang masih kita hadapi juga, yaitu masih kita hadapi tentang COVID-19. Alhamdulillah, kita memang berhasil menurunkan tingkat penularan dan tingkat kematian, dan juga meningkatkan jumlah kesembuhan pasien. Ini berkat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan para ulama, peran Nahdlatul Ulama juga begitu besar. Ya, itu kita syukuri bersama. Tapi kita juga sebagaimana disampaikan oleh banyak pihak bahwa kita harus tetap waspada untuk tidak sampai terjadi lonjakan-lonjakan, ya, baik karena kita kurang hati-hati dalam menjaga kerumunan ataupun karenanya adanya varian baru yang juga mengalami di berbagai negara. Bagi kita, umat Islam dan warga Nahdlatul Ulama, menghadapi COVID-19 itu bukan hanya masalah soal kesehatan, tapi juga sudah menjadi masalah keagamaan. Ya, saya nyebutnya amrun diniyun, syar'iyun, himaiyun, ihtiraziyun. Yaitu masalah keagamaan sesuai dengan syariah untuk menjaga dan melindungi umat. Karena yang pertama memang melindungi umat, menjaga umat, atau hifdzun nafas itu menjadi salah satu tujuan syariat kita. Maqsadun minal maqasidis syar'iyyah. Syekh Nawawi juga mengatakan ketika menafsiri ayat khudhu hidrakum, beliau mengatakan wa hadzal ayatu tadullu ala wujubi al-hidri, ala wujubi al-hidri anil madaril madhnunah. Bahwa ayat ini juga menunjukkan wajibnya melindungi diri dari bahaya yang diduga akan datang. Padahal COVID itu bukan madhununah, tapi mutayaqqanah, diyakini, bayyinah. Karena itu kita, dan beliau mengatakan walidzalika kana al-ilaj bid-dawa wal ihtiraz 'anil waba wajiban. Berobat dan menjaga diri dari wabah itu sesuatu yang wajib. Itulah sebabnya kita mempunyai komitmen yang kuat dalam menghadapi ini.
Tantangan kita juga masih kita hadapi adalah dampak COVID itu. Masalah sosial dan masalah ekonomi. Dan kita bangsa negara sedang menghadapi upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi. Terutama kita juga menghadapi tingkat kemiskinan yang akibat COVID itu bertambah. Adanya namanya miskin baru. Ya. Nah, ini yang kita terus upayakan. Menghadapi kemiskinan, kalau menurut pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama, itu merupakan fardu kifayah. Seperti kita lihat di Fathul Mu'in misalnya, minal furudil kifayah, daf'u dararin maqsumin, min muslimin au dhimmiyin au musta'manin, ja'in lam yasil lam yasil ja'in lam lam yasil halat al-ittirar au 'arin au nahwihima. Jadi menghilangkan bahaya yang menimpa orang maksum, baik muslim, non-muslim, zimmi maupun juga musta'man yang mengalami kelaparan yang belum sampai halatul ittirar, lam yasil ila halatul ittirar, belum sampai tidak makan, itu fardu kifayah. Artinya kalau sampai halatul ittirar itu bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Itu menurut keterangan yang ada. Ini bagian dari yang kita hadapi. Ya. Atau sebangsanya, arin, dia kurang berpakaian atau tidak terlayani kesehatannya dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan tanda-tanda kemiskinan. Ini yang harus kita hadapi dan pemerintah memang sedang bertekad untuk menghilangkan kemiskinan ini. Dan juga melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Ini harus menjadi bagian. Kebanyakan mereka ini saya kira warga Nahdien banyak yang ada di kalangan mereka ini. Ya. Bagi kita Nahdlatul Ulama bukan hanya pemberdayaan ekonominya, bukan asbabul imarahnya atau muamalah, tapi juga supaya mereka sesuai dengan tuntunan syariah. Sebab kata ulama, kalau hanya memperbanyak itunya saja, takatsurul asbab atau takatsurul muamalah ghairi syar'iyyah fi hukmil adam. Wal matlub minkum al-ibti'adu anha. Jadi perbanyak muamalah yang tidak sesuai dengan syariah sama dengan tidak ada. Nothing. Fi hukmil adam. Karena itu yang dituntut kita adalah menjauhi dan mengembangkan yang muamalah yang syar'iyah. Ini tantangan-tantangan kita yang besar yang sedang kita hadapi menjadi bagian daripada mas'uliyah diniyah kita. Dalam apa yang tadi dibahas mungkin masalah sosial politik, perpolitikan nasional menjadi penting juga. Supaya kita harapkan ke depannya lebih politik kita itu lebih sesuai dengan etika yang benar. Kalau bahasa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu politik yang dijiwai oleh ar-ruhud diniyah, jiwa keagamaan. Karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan pada waktu itu ya, laqad dha'ufat ar-ruhud diniyah fil 'alami siyasi al-Indonesi bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah. Melemah jiwa keagamaan di dalam dunia perpolitikan Indonesia, kata Hadratus Syekh. Bahkan beliau mengatakan bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah, bahkan hampir mati pada akhir-akhir ini.
Saya tidak tahu apakah sekarang ini sudah menguat jiwa keagamaan atau masih dalam kadat tamutu atau bahkan sudah bal qad matat, apa sudah mati. Oleh karena itu jiwa keagamaan, ruh diniyah dalam fil alam siasi al-Indonesia ini memang perlu kita beri ya, dorongan supaya lebih beretika dengan berakhlak mulia di dalam perputikan nasional kita itu. Sesuai dengan tema ini bahwa kita memang juga untuk mengambil peran, sudah saatnya mengambil peran global. Memang peran NU secara nasional yang dianggap memiliki kontribusi besar di dalam menciptakan kerukunan, perdamaian, ini menarik banyak pihak dan banyak sekali yang mengharapkan bahwa peran NU di tingkat global. Karena NU mempunyai prinsip yang kita sebut sebagai ukhuwah insaniyah, di samping ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Nah, prinsip-prinsip ini yang sekarang barangkali diperlukan ketika dunia kita juga masih banyak terjadi konflik di mana-mana dan belum bisa teratasi baik melalui jalur-jalur diplomasi politik, apalagi melalui jalur militer. Barangkali pendekatan, moralitas, keagamaan, kemanusiaan ini mungkin bisa diperankan oleh Nahdlatul Ulama di masa yang datang. Itu saya kira bagian-bagian dari tantangan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu maka NU harus mengkonsolidasikan diri, menguatkan organisasi, mempersatukan seluruh potensi NU supaya kita benar-benar utuh dalam arti zahiran wa batinan. Jangan sampai seperti orang lain yang tahsabuhum jami'an wa qubuluhum syatta. Jangan seperti orang mengira bahwasanya kita satu, nampaknya fima yabdu linnas kelihatan satu, tetapi sesungguhnya tidak satu. Oleh karena itu kita harus benar-benar membangun NU ini ya, utuh, satu, zahiran wa batinan. Dan saya harapkan kita semua Nahdlatul Ulama tetap konsisten, istiqamah ala tariqah, yaitu pada khittah Nahdlatul Ulama. Khittah ini yang saya maksudkan adalah khittah Nahdlatul Ulama, khittah Nahdliyah itu adalah khittahnya para ulama. Khittah para ulama itu khittahnya para anbiya. Karena itu khittah Nahdliyah itu adalah harus khittah nabawiyah. Khittah nabawiyah itu seperti apa yang dinyatakan oleh Nabi Allah Syu'aib, yaitu in uridu illal islah mastata'tu. Saya tidak menghendaki apa-apa kecuali al-islah, perbaikan sesuai dengan apa yang kemampuan saya. Oleh karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa NU adalah jam'iyatu islahin, organisasi perbaikan, diniyatan wa ijtima'iyatan, baik yang menyangkut keagamaan maupun kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya, politik. Munas merupakan salah satu forum penting di dalam rangka kita membuat garis-garis, saya nyebutnya itu khatwah, ya, khatwahnya, khatwah islahiyahnya. Jadi kalau khittah itu sebagai platform, maka kita harus menuangkannya dalam bentuk langkah-langkah, harakah wa khatwah. Khatawatuna wa harakatuna. Nah, gerakan-gerakan atau langkah-langkah ini harus mengungkit, menopang tercapainya khittah Nahdliyah itu, khittah nabawiyah itu, atau khittah islahiyah itu. Jangan sampai antara khatwah dan khittah itu tidak sejalan. Nah ini.
Jadi tugas kita adalah melakukan harakah islahiyah. Lalu urusan-urusan kemuliaan, urusan kekuasaan, itu semua adalah khatwah rabbaniyah. Bukan langkah kita. Langkah kita itu adalah islahiyah. Karena soal kekuasaan adanya di tangan Allah. Ya, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya, engkaulah yang memberikan kekuasaan pada orang yang kau kehendaki dan mengambilnya. Kemuliaan juga begitu. Wa tu'azzu man tasya wa tudhil. Jadi itu khatwah rabbaniyah. Ketika pada masa yang lalu, pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat, umat Islam memperoleh kepercayaan, itu ulama mengatakan itu adalah bukan tujuan, tapi itu samratul amal, gerakannya itu. Oleh karena itu kita harus istiqamah alal khittah. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar yang mengatakan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa mahma talabna al-'izza bighairi ma a'azzana Allah adzallana Allah. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah karena Islam. Ketika kita mencari kemuliaan tidak sesuai dengan jalan yang diberikan oleh Allah, kemuliaan itu kita akan dihinakan. Adzallana Allah. Nah, bagi kita Nahdlatul Ulama tentu nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Ini tariqah ahli sunnah wal jamaah ala al-khittah an-nakhdiyah. Wa ma talabna al-'izza bighairi ma a'azzana Allah adzallana Allah. Kita akan bisa dihinakan. Karena itu kita harus tetap istiqamah ala tariqah yang sudah kita gariskan, yang sudah diarahkan oleh para muassisin untuk kita memegang teguh dengan berbagai inovasi, kreativitas dan inisiatif-inisiatif yang tentu saja yang terbaik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Karena itu saya mengharapkan bahwa Munas ini benar-benar kita bisa menggariskan yang sesuai dengan tantangan yang kita hadapi di atas landasan khittah nahdiyah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Munas Kombes NU 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. In uridu illa al-islah wa taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.